Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Menggunakan Metode Penelitian Waterfall dengan dosen pengampu yaitu Ibu Silvi Amelia Eskom Mkom. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Alwan Yanuari dengan NIM 17210633, yang kedua yaitu Abdullah Miftah Firdaus dengan NIM 17210625. Berikutnya Rahmadan Astrian 17211049, dan yang terakhir yaitu Stioningrum dengan NIM 17210704. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi penjualan online pada toko bunga menggunakan metode waterfall. Metode waterfall dipilih karena pendekatannya yang sistematis dan sekuensial. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan bunga secara online serta membantu manajemen toko dalam mengelola inventaris dan transaksi penjualan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi penjualan online yang user-friendly, efisien, dan dapat meningkatkan produktivitas toko bunga. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi toko bunga dalam menghadapi era digital dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdullah Miftah Firdaus. Selanjutnya, metodologi penelitian. A. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 1. Observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang terjadi untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat. Pada metode observasi ini dilakukan pengamatan dengan cara mengamati setiap toko serupa yang memiliki masalah yang sama. 2. Studi pustaka. Metode ini membantu dalam hal membuat laporan yang ditunjang dengan buku-buku, jurnal, internet, dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang dimuat. Selanjutnya B. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan sistem artinya menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama, dikarenakan sistem lama perlu diperbaiki karena ada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Siklus hidup pengembangan sistem Development Life Cycle atau SDLC adalah metode yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak. Model waterfall penyedia pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau berurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. B. Untuk selanjutnya, 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara interaktif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu didokumentasikan. 2. Desain perangkat lunak. Proses multi langkah yang berfungsi pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, presentasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke referensi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. 3. Pembuatan kode
program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 4. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. 5. Pendukung atau pemelihara. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan ini terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulang proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Tahap ini bisa dikatakan final dalam membuat suatu aplikasi atau sistem. Setelah melakukan analisis desain, maka sistem ini akan digunakan oleh pengguna. Kemudian aplikasi yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan. Untuk presentasi ini sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Alwan Januari. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Daus yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Poin selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah prosedur sistem yang diusulkan. A. Pengolahan data pelanggan. Proses pengolahan data pelanggan dilakukan oleh seorang administrator, di mana saat seorang pengunjung ingin berbelanja, maka pengunjung tersebut harus menjadi seorang pelanggan dengan cara login terlebih dahulu ke website. Untuk melakukan login, pelanggan harus mengisi form pendaftaran yang telah disediakan, kemudian mengirim data tersebut, sehingga admin akan mendapatkan konfirmasi data pelanggan baru. Yang selanjutnya adalah pengolahan data pembayaran. Saat pelanggan masuk produk ke keranjang belanja, pelanggan melakukan check out. Setelah itu pelanggan menerima konfirmasi pembayaran. Kemudian pelanggan melakukan transfer melalui bank yang telah ditunjuk oleh toko. Setelah melakukan transfer, pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dan mendapatkan konfirmasi setelah melakukan pembayaran melalui email. Selanjutnya adalah pengolahan pemesanan produk. Pelanggan yang telah melakukan pembayaran produk, admin akan mendapatkan konfirmasi pemesanan produk baru. Setelah itu, admin akan mengecek stok produk setelah tersedia. Admin akan memproses pemesanan produk dari pembeli untuk mengajukan ke proses pengiriman produk. Yang kedua adalah ERD atau Entity Relation Diagram dan LRS atau Logika Relation Structure. Yang pertama adalah use case, yaitu pelanggan memiliki fungsi daftar, lihat produk, pilih produk, pesan produk, konfirmasi pemesanan, dan transfer pembayaran produk. Yang dari daftar sampai konfirmasi pemesanan itu adalah menujunya ke login, sedangkan untuk transfer pembayaran produk adalah kesananya adalah konfirmasi pembayaran melalui email. Selanjutnya adalah B, use case penjualan online. Di sini adalah jalur antara admin, owner, dan gudang. Si admin itu bertugas adalah untuk mengupload data produk, menerima order, membuat faktur penjualan, dan laporan penjualan. Sedangkan si gudang adalah untuk mengecek stok produk, mengupdate stok produk, dan menyiapkan produk. Sedangkan untuk owner hanya menerima laporan penjualan. Yang selanjutnya adalah diagram activity di website kami, yaitu ketika kamu memulai website ini, kamu akan yaitu dengan mengunjungi website, melihat login, daftar. Ketika kamu daftar akan mengisi ke form pendaftaran, tapi jika tidak sudah selesai. Untuk selanjutnya setelah mengisi form pendaftaran,
Kamu bisa mengisi data pelanggan dan si web atau admin akan menerima data pelanggan dan selesai proses diagram activity ini. Yang selanjutnya adalah diagram activity e-commerce. Yaitu dengan pertama kita masuk, kemudian mengunjungi website, dan setelah berhasil kita bisa melihat produk. Setelah melihat produk, kita bisa selesai atau ke tampilan produk. Setelah melihat tampilan produk, kita untuk memilih produk, kemudian melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, kita akan melengkapi data pelanggan berupa alamat dan alamat. Selanjutnya, setelah melakukan pemesanan, Anda akan melengkapi dan data pelanggan berupa alamat pengiriman dan juga ongkos kirim. Selanjutnya menerima pesanan, data dari pelanggan si web itu. Kemudian dicek stok barangnya ada atau tidak ada. Jika ada, akan membuat form pemesanan, mengirimkan faktur dari toko, faktur dan rekening dari toko. Kalau tidak ada, akan mengirim informasi stok kosong. Jika barang ada, maka pelanggan akan menerima faktur dan rekening toko. Jika tidak ada, maka pelanggan akan menerima informasi stok produk kosong. Baiklah, untuk melihat alur penjelasan webnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudara Ramadan Astrian Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur program dari web toko bunga yang kami buat. Untuk pertama-tama, sebelum memulai belanja, kita diharuskan login dulu. Kalau belum membuat akun, kita harus register akun terlebih dahulu. Ini kita bisa mengetikkan nama, dan email juga. Email atau username juga bisa. Dan membuat password. Lalu register. Nah, baik, dari sini kita bisa mulai melakukan pembelian. Oke, di sini kita langsung masuk ke galeri produk. Di sini banyak bunga yang bisa kita masukkan ke keranjang. Seperti contoh, kita masukkan ini, kita masukkan ke cart. Di sini kita bisa mengatur pembelian dari bunga yang akan kita beli. Di sini kita bisa namakan 2, 1, dan 3. Nah, di sini total dari pembelian yang kita lakukan, kita check out. Nah, untuk melakukan proses, kita diharuskan buat biodata untuk melakukan proses pengiriman. Baik, kita sudah melakukan
pengisian biodata untuk pengiriman, lalu langsung kita place order untuk melanjutkan pemesanan. Nah, dari sini data dari pemesanan kita akan diterima oleh seller untuk dilakukan proses pengiriman ke alamat yang kita tuju. Baik, segitu saja penjelasan alur program dari web yang kita buat. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada malam hari ini yaitu penjualan online menjadi solusi terbaik sebagai media pemasaran dan media promosi toko bunga dimanapun dan kapanpun. Website e-commerce memudahkan pemilik toko untuk memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal dan dapat dilakukan selama 24 jam. Keamanan dalam pengembangan website e-commerce menjadi permasalahan tersendiri, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode-metode yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.